Halo teman-teman, selamat datang di channel Jeger Kampung di seri motor vlog. Ya, kita ada dua seri teman-teman, ada seri permotoran dan ada seri pergitaran. Nah, ini seri motor, jadi motor vlog. Yang pertama, di vlog yang pertama ini saya mau sharing proses saya dalam mengoprek informasi-informasi untuk memutuskan motor mana yang saya pilih dan motor mana yang saya beli. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya pribadi khususnya, mudah-mudahan bermanfaat juga buat teman-teman dokumentasi ini. Ya, jadi setelah nabung bertahun-tahun teman-teman, sedikit demi sedikit ya terkumpullah sedikit uang, sedikit budget teman-teman, sehingga saya sudah berani melarikan diri untuk memutuskan untuk membeli motor. Ya, karena budgetnya terbatas, saya harus memastikan bahwa motor yang saya pilih adalah yang paling sesuai dengan kebutuhan dan keinginan saya, sehingga ya kita ngoprek mode on teman-teman ya. Jadi pertama-tama saya harus mendefinisikan apa sih yang motor yang saya inginkan, yang saya butuhkan gitu teman-teman ya. Sehingga nanti motor yang kita pilih sesuai. Nah, saya buat list teman-teman. Jadi pertama-tama yang saya sangat butuhkan adalah motor ini harus digunakan sehari-hari, bukan motor untuk koleksi. Jadi motor ini harus nyaman, digunakan sehari-hari, harus enak, harus ringan, tidak bikin capek, bisa mengatasi kemacetan. Kemudian juga saya pengen motor ini untuk touring kecil-kecil tipis dengan istri. Jadi untuk jalan jauh itu nyaman, enak, handal, bensinnya irit. Kemudian bonceng jarak jauh juga enak, nyaman, buat pembonceng juga nyaman buat istri. Kemudian saya juga pengen bentuknya klasik teman-teman. Ya kalau rumah kayak minimalis lah. Jadi namanya bentuk klasik. Apapun zamannya berubah, motor ini tidak ketinggalan zaman. Kemudian ya saya tentu pengen yang pasti-pasti aja karena saya pengen beli motor sekali dan selamanya. Jadi saya pilih yang pabrikan Jepang teman-teman. Kemudian harga ya tentu saja dengan budget yang terbatas, harga yang saya cari adalah harga yang paling murah atau paling di bawah dari pilihan yang ada. Nah, di tempat saya tinggal di Depok itu saya hanya menemukan, mungkin saya yang tidak menemukan teman-teman ya, Yamaha, Kawasaki dan Benelli. Nah, karena Yamaha model yang saya cari adalah model klasik, maka saya fokus di XSR 155 Yamahanya dan W175 untuk Kawasakinya. Karena Kawasaki di bawah Yamaha, akhirnya setelah saya hunting-hunting, browsing-browsing, akhirnya saya putuskan saya membeli untuk Kawasaki W175 teman-teman ya. Nah, kenapa tidak Benelli ya, karena saya ingin yang produksi Jepang ya. Nah, selanjutnya action plan-nya adalah saya mencari dealer yang memiliki deal terbaik, tentu saja diskon yang paling besar, kemudian juga bawaan motornya apa yang didapat, paket, jaket, helm. Ya, kemudian action plan yang kedua saya membayar, tentunya tidak ada uang, tidak ada motor teman-teman ya. Dan action plan yang ketiga tentu saya harus memastikan barang diterima sesuai dengan pesanan, semuanya sudah benar, semuanya sudah lengkap sebelum saya akan gunakan. Kira-kira 3 langkah tersebut. Nah, saya sudah mencari dealer yang pas teman-teman. Saya ketemu di daerah Grade Depok City, menawarkan diskon yang sangat besar teman-teman, bahkan sampai 3 juta untuk seri SE. Yang seri SE Kawasaki W175 2023 saya putuskan untuk memilih warna yang merah. Ini juga atas pilihan istri teman-teman. Ini penampakan motornya W175 yang berwarna merah teman-teman. Motor inilah yang di showroom, inilah yang dipajang, inilah yang nanti akan dikirimkan. Jadi setelah dilihat-lihat, dipilih-pilih, yang warna merah ini yang saya tentukan karena yang tersedia hanya silver dan merah di dealer ini. Jadi saya putuskan untuk yang merah. Istri juga kebetulan suka yang warna merah. Nah, sudah selesai tugas pertama memilih, kemudian tugas yang kedua adalah membayar di depan admin. Kemudian juga saya harus melengkapi administrasi teman-teman. Ya, administrasi menyerahkan KTP, kartu keluarga sehingga dibuatkan SPK dan kwitansi. Demikian teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton. Saya ingin belajar, saya akan dokumentasikan. Mudah-mudahan dokumentasi ini bermanfaat buat saya pribadi dan jadi catatan saya yang bisa saya lihat kapan-kapan dan juga bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih banyak teman-teman.